bahwa setiap sesuatu itu ada perhiasannya, dan perhiasan dari segala bentuk dosa itu juga membaca istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh sahabat, kawan-kawan, teman-teman dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama mengaji kitab kuning, bisa bersama-sama memperdalam terkait ajaran-ajaran agama Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengaji kitab Tanqihul Qaul yang membahas terkait fadilah dari istighfar ataupun keutamaan-keutamaan kita memohon ampunan kepada Allah ataupun membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ishruna fi fadilatil istighfari. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi al-istighfaru. Jadi di sini dijelaskan terkait fadilah membaca istighfar ataupun keutamaan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda bahwa likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi al-istighfaru, dan obat dari segala bentuk dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah ataupun kita itu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah risau, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, seberat apapun dosa yang kita lakukan, itu obatnya, kata Rasulullah, adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dijelaskan oleh Rasulullah, likulli syai'in hilyatun wa hilyatudz dzunubi al-istighfaru. Setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kata Nabi, ini ada perhiasannya atau ada permatanya. Dan perhiasan dari segala bentuk dosa yang kita lakukan agar itu menjadi indah ialah al-istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan kita merasa sebagai makhluk yang berlumuran dosa, sebagai makhluk yang tidak punya kebaikan apapun, kita sebagai makhluk yang sangat rendah, kita tidak usah risau. Perhiasan yang bisa kita pakai, kata Nabi, adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kita itu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Nabi mengatakan bahwa orang yang setiap hari selalu melakukan dosa, walaupun 70 kali dia itu melakukan dosa, meminta ampunan kepada Allah, melakukan dosa lagi, meminta ampunan lagi kepada Allah, Allah akan selalu mengampuni hamba-hambanya yang siap dan mau untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas menerangkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun kepada seluruh hamba-hambanya. Yang terakhir, ini sebenarnya banyak terkait keutamaan-keutamaan istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Nanti bisa kita lanjutkan kapan-kapan lagi. Dan yang terakhir, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aktsiru minal istighfari, faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Nabi bersabda, memperbanyaklah kalian semua dari membaca istighfar. Faman aktsara minhu, barang siapa memperbanyak membaca istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Allah akan menjadikan segala kesusahan dan segala kesedihan yang dialami oleh orang tersebut farajan, dijadikan sebuah kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Jadi seluruh sahabat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan sebagian dari keutamaan membaca istighfar ataupun kita itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa setiap sesuatu itu ada obatnya, dan obat dari segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca istighfar. Dan yang kedua, bahwa setiap sesuatu itu ada perhiasannya, dan perhiasan dari segala bentuk dosa itu juga membaca istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Yang terakhir, kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca istighfar. Kenapa? Karena orang yang banyak membaca istighfar atau banyak memohon ampunan kepada Allah akan dijadikan segala bentuk kesedihan dan kesusahannya itu menjadi sebuah kebahagiaan, dan akan diberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mungkin cukup sekian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.